Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Baitul Mu'min rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Tentunya pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Baitul Mu'min dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya membawa berkah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam maka senantiasa kita limpahkan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengarahkan kita dari jalan penuh kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, menuju jalan terang benerangnya agama Islam yang kita nikmati saat ini. Ma'asyiral hadirin jamaah sholat jamaah Masjid Baitul Mu'min. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa tetap istiqomah untuk mengikuti taklim di Masjid Baitul Mu'min. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama niat duduk di sini dengan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tafsir atau membaca tafsir dari tafsir Jalalain, tafsir dari surah Al-Alaq atau kita kenal dengan Iqra. Surah ini adalah surah yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu turun atau diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sekaligus 30 juz langsung, tetapi ada tahapan-tahapan. Kalau kita kenal dengan ada nuzul Quran, itu adalah pendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit bumi atau Baitul Izzah itu sekaligus, ya. Jumlatan wahidah, itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah SAW sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi tidak langsung diturunkan, jadi sesuai dengan kebutuhan. Dan surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu yang pertama adalah Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Bukan berarti surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama kali turun, tetapi itu adalah susunan Al-Quran seperti itu dari Allah, tapi turunnya kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, ya, maca sira Muhammad. Jadi wahyu yang pertama
yang diucapkan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Di Nabi Muhammad disuruh menirukan untuk membaca Iqra. Sampai ada keterangan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad sampai bergetar. Ada keterangan lagi yang menerangkan bahwa malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad sampai 3 kali. Itulah salah satu keterangan diterangkan bahwa itu saking rindunya malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi salah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad adalah ketika menyampaikan wahyu. Dan itu sampai 3 kali disuruh untuk membaca Iqra. Ini secara umum. Bagaimana, kenapa wahyu yang pertama adalah Iqra? Membaca. Satu sisi pandang bahwa kita sebagai umat Islam ini adalah diutamakan di dalam kehidupan kita ini adalah membaca. Iqra berasal dari kata qara'a, membaca. Fi'il madhi. Iqra ini adalah fi'il mudhari, fi'il amar, bermakna perintah. Membaca. Apa yang membaca, apa yang ada di sekeliling kita. Jadi membaca ini adalah menjadi pintu utama kita untuk memahami. Tentunya kita tidak bisa memahami orang di depan kita, teman kita, tanpa kita membaca karakternya. Ketika kita punya teman, punya anak, kita bisa memahami anak kita kalau kita bisa membaca karakternya. Baru kemudian kita melakukan tindakan atau bersikap seperti apa. Nah, ini pintu masuknya adalah membaca. Oleh karena itu membaca ini adalah sangat penting. Bukan hanya membaca tulisan, tetapi membaca keadaan, membaca lingkungan, membaca apapun yang mampu kita baca. Nah, ini adalah pentingnya sebuah membaca ini. Awjidil qira'ata mubtadi'an. Yang dimaksud membaca di sini adalah membaca dengan memulai Bismi Rabbika, yaitu Bismi Rabbika kelawan nyebut asmani pangeran sira wahai Muhammad, yaitu membaca dengan menyebut nama Allah. Jadi di dalam kehidupan kita ini, saat kita membaca, saat kita memahami sesuatu, maka kita tidak boleh lepas dengan asma Allah, dengan nama Allah, selalu melibatkan Allah apapun bentuknya. Bismi Rabbika alladzi khalaq. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bismi rabbika alladzi khalaq, yang menciptakan. Jadi Allah ini adalah yang menciptakan kita. Alladzi khalaq, yang menciptakan kita. Jadi membaca dengan nama Allah ini adalah merupakan salah satu hal yang penting, salah satu hal yang sangat penting kita lakukan. Karena apa? Karena Allah lah yang maha menciptakan. Allah lah yang maha menciptakan segala sesuatu. Jadi apa yang ada di alam ini tidak ujug-ujug ada. Jadi ada karena
ada yang menciptakannya, sifat wujud. Ada karena ada yang menciptakan. Luar angkasa tidak mungkin ada, itu karena ada yang menciptakan, yaitu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang terpenting di dalam yang perlu kita pahami. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan manusia ini diciptakan dari sesuatu yang mungkin segumpal darah adalah sesuatu yang lemah menjadi sesuatu yang kuat. Ini adalah manusia diciptakan dari segumpal darah. Yang memang asal usul manusia ini adalah dari tanah. Awal pertama kali manusia ini diciptakan dari tanah. Kemudian kalau sudah berpasang-pasangan berproses, ya, seorang suami istri, ya, kemudian melakukan pembuahan atau berhubungan, dan di situ jadi sudah proses ada segumpal darah. Nah, ini harus kita pahami, harus kita kesati bahwa kita ini adalah awal mulanya ini adalah dari segumpal darah yang mungkin kadar darah itu tidak bernilai di dalam diri kita. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masyaallah hadirin jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Allah mengajarkan kita tentang sesuatu hal yang sebelumnya kita tidak ketahui. Dan semua itu adalah merupakan salah satu proses yang harus kita lakukan. Mengajarkan di sini ada kata-kata pena. Pena ini biasanya kalau secara umum kita lakukan orang sekolah itu adalah dengan pena, dengan menulis. Makanya seseorang yang belajar itu lebih istilahnya lebih melekat. Ya, melekat itu adalah ditulis. Ya. Makanya biasanya orang kalau belajar itu hanya mendengarkan, biasanya cepat lupa. Tetapi kalau belajar tetapi dengan ditulis itu biasanya cepat nyantol, gitu ya. Mungkin bisa kita rasakan sendiri. Kalau kita sekolah dulu, kalau kita dulu masih kecil mungkin sekolah belajar dengan menulis itu ilmunya itu melekat. Tapi kalau sudah dewasa itu lebih banyak belajar hanya dengan mendengarkan, sehingga seperti mengukir di atas menulis di atas air katanya ya. Kalau belajar dewasa mungkin di atas air. Tapi kalau belajar dengan ditulis tadi biasanya itu lebih melekat di dalam pikiran kita, lebih gampang dipahami, ya, gak gampang lari seperti itu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dari yang awalnya tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu.
Kemudian kita menjadi tahu. Kita sebagai manusia ini kan awalnya tidak tahu apa-apa. Ya, kita lahir ya, bayi, ya. Kemudian agak besar, ya. Kemudian kita sekolah TK, sekolah SD atau MI. Ya. Nah, di situ adalah proses belajar. Dari semua proses itu Allah memberikan kita ilmu. Nah, memberikan kita ilmu, tentu ilmu Allah ini adalah ilmu yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada bagaimana kita ini sebagai manusia yang baik, bagaimana kita berproses di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah melalui proses sekolah tadi itu. Nah, di antaranya al-lamal insana ma lam ya'lam. Jadi siapa sebetulnya yang memberikan ilmu itu? Yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita harus sadar akan hal itu. Kemudian kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu adalah melampaui batas. Melampaui batas. Kita sebagai manusia sering sekali kadang tidak patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita disuruh sholat, ya kadang tidak menghiraukan. Padahal yang memberikan kehidupan kita ini adalah Allah. Sudah banyak harta, kita diberikan banyak harta, kita tidak mau zakat, tidak mau membantu orang lain. Nah, ini adalah termasuk golongan-golongan yang melampaui batas. Golongan yang melampaui batas. Jadi atau karakter manusia ini ada yang seperti ini. Seringkali kita ini adalah melampaui batas. Kemudian ar-ra'ahu istaghna. Apabila ketika manusia tersebut melihat dirinya adalah sedang dalam berkecukupan, ya, cukup, merasa dirinya cukup, ya. Nah, ayat yang nomor 6 dengan nomor 7 ini adalah saling berkaitan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi manusia cenderung melampaui batas ketika dirinya itu adalah serba cukup. Nggih. Nek cukup biasa sembarangan. Nek kurang baru kosong. Nek cukup niku kadang tidak tahu, kadang dibutakan. Tapi ketika kekurangan kita baru terasa. Nah, ini adalah termasuk karakter atau watak manusia. Nah, seringkali hal seperti ini ketika kita tidak menyadarinya, maka kita bisa tergolong orang-orang yang melampaui batas. Inna ila rabbika ruj'ah. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah akan dikembalikan. Inna ila rabbika ruj'ah. Nah, kita harus ingat bahwa Allah adalah tempat kembali kita. Manusia tidak selamanya hidup. Kita hidup di dunia ini adalah terbatas. Ada
kontrakan kita di dunia ini ya macam-macam. Ada yang umurnya 10 tahun ya, sudah habis kontrakannya. Ada yang umurnya 15 sudah dipanggil, 20 dipanggil. Kemarin saudara kita berapa umurnya? Kami berapa umurnya? Pak Bino berapa? 42. Ya saudara kita kemarin yang barusan meninggal itu umurnya 42 dipanggil. Ada yang sampai tua nih masih diberikan umur yang panjang. Lah, itu loh 80 balan 80 alhamdulillah. Nah, itu luar biasa. Tapi semuanya pasti akan mati. Semuanya akan kembali. Makanya ada kata-kata kita hidup ini adalah menunggu saja, menunggu giliran, namun nggak bisa nolak ya. Ya, baina ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang tidak akan bisa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan ataupun dicepat-cepatkan. Maka kita harus sadar inna ila rabbika ruj'a. Kita akan kembali kepada Allah. Maka kalau kita ingat bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, maka di dalam kehidupan kita yang tadi adalah yang serba berkecukupan tadi, kita pun akan ingat bahwa apapun yang kita miliki itu adalah terbatas. Ya kadang kita di masa-masa cukup kita banyak yang kita inginkan itu banyak. Kita ingin itu, ingin ini, kita rencanakan ini dan itu, ya. Semuanya kita rencanakan. Tetapi kita juga ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Yang diberikan umur yang panjang, ya harus banyak bersyukur kepada Allah, dibuat ibadah kepada Allah. Yang mungkin umurnya yang masih, bukan berarti umur kita yang separuh-separuh ini ya, seperti saya 43 ya, berarti bisa dipastikan umur kita sampai 60 tidak bisa dipastikan. Semuanya adalah rahasia Allah. Yang itu kesempatan kita diberi nafas, kesempatan kita diberi harta, ilmu dan lain-lain, semuanya kita gunakan untuk beribadah, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya adalah untuk kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'ah. Ini harus kita ingat dan tidak kembali kemana-mana, kembali kepada Allah, dan semuanya kita ini pasti akan kembali. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat ini berkaitan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tafsir Jalalain ini diterangkan bahwa pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dilarang beribadah, dilarang menyembah Allah oleh Abu Jahal, dilarang menyembah Allah oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah ya termasuk salah satu pantangan Rasulullah di dalam berjuang. Dia selalu menghalangi Rasulullah berjuang. Ara'aital ladzi yanha. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW melaksanakan ibadah di Ka'bah itu dilarang oleh
Abu Jahal disuruh untuk mengikuti ibadahnya, tidak boleh mengikuti apa yang telah dibawanya seperti itu. Kemudian dijawab oleh ayat berikutnya, abdan idza shalah, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalah. Jadi Rasulullah dilarang untuk melaksanakan sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memang sebuah perjuangan itu adalah penuh dengan tantangan, ya, seperti yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Perjuangannya dan tantangannya adalah diantaranya adalah dari Abu Jahal, mau sholat dihalang-halangi, ya, mau ibadah dihalang-halangi. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Ya. Jadi jelas-jelas bahwa Rasulullah SAW itu adalah melaksanakan kebaikan, melaksanakan sholat, melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Allah. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapat dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling dari Allah. Alam ara'aita in kana ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Jadi sesuatu apapun yang dilakukan oleh kita, baik sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, maka semua itu adalah tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, sekali-kali tidak sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ya, jadi ini adalah ancaman Allah kepada Abu Jahal. Jadi kalaupun Abu Jahal itu terus menerus katanya mengganggu Rasulullah SAW di dalam beribadah kepada Allah, maka Allah akan mengancam akan memasukkan dia ke dalam neraka dengan menarik ubun-ubunnya. Masyaallah hadirin yang dirahmati, di dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menghalang-halangi di dalam berjuang di jalan Allah adalah efeknya itu sangat luar biasa. Ya. Dia mendapat ancaman berupa neraka. Seseorang yang menghalang-halangi orang yang berjuang di dalam agama Allah, ini adalah sama juga dengan memusuhi Allah. Orang berbuat baik dihalang-halangi, orang melakukan ibadah dihalang-halangi. Ini adalah efeknya adalah tidak bagus, dan efeknya adalah terhadap dirinya sendiri. Falyad'u nadiyah. Ayat berikutnya, falyad'u nadiyah, maka
biarkanlah dia memanggil golongannya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah atau penyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Jadi seseorang yang kerjaannya itu menghalang-halangi orang yang beribadah, menghalang-halangi orang yang berbuat baik, ya, menghalang-halangi orang yang taat kepada Allah, dia akan berhadapan dengan malaikat zabaniyah. Kemudian ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Dari kejadian ini, ya, bagaimana di sini diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihalang-halangi di dalam melaksanakan perjuangannya, dihalang-halangi dalam melaksanakan ibadahnya. Kemudian pada ayat yang terakhir Rasulullah SAW dikuatkan, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya. Artinya apa? Ketika ada tantangan-tantangan orang-orang yang menghalangi beribadah, maka kita harus menguatkan diri kita untuk tetap sujud dan dekat kepada Allah. Maka kita harus menguatkan diri kita di dalam berbuat baik. Ketika kita mau melaksanakan sholat kemudian ada yang menghalang-halangi, maka kita juga harus menguatkan diri kita untuk tetap sujud kepada Allah. Artinya diri kita tidak kendor, tetap menguatkan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Dalam salah satu keterangan juga diterangkan bahwa siapa yang membaca surat Al-Alaq ini adalah fadilahnya itu adalah sama dengan orang yang membaca surat-surat pendek yang ada di akhir juz 30 ini. Jadi ketika kita membaca satu surat saja di surat Al-Alaq ini, kita dapat fadilah membaca surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, itu adalah di antara fadilah surat Al-Alaq, membaca surat Al-Alaq. Ya, mungkin mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa di dalam kehidupan kita ini senantiasa terus belajar, ya, terus membaca, mendahulukan membaca, baik itu kita membaca Al-Quran, membaca teks-teks, atau membaca secara universal, kita membaca lingkungan kita, membaca sekeliling kita, sehingga dengan membaca tersebut kita akan bisa terbuka sebuah pengetahuan, sebuah pemahaman. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.